Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Bersada FM dimanapun berada, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kewelasan kepada mitra Bersada dimanapun berada. Hari semakin bertambah, tentu usia kita juga bertambah banyak. Walaupun di balik itu berarti usia kita berkurang. Seseorang yang bekerja di pemerintahan atau pabrik atau apa begitu, kalau itu kontrak begitu, maka hari pensiun, hari berhentinya itu tentu semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Maka dengan bertambahnya hari ini, mari kita meningkatkan kebaikan-kebaikan supaya kita mendapat rahmat dari Allah tadi. Rahimakumullah. Mendapat rahmat itu berarti mendapat kasih sayang, kewelasan. Walaupun amal kita tidak sebagaimana yang kita harapkan, tetap bolong-bolong saja, berkurang dengan adanya maksiat atau dosa, kita berharap adanya rahmat, adanya kewelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih rahmat Allah itu, bersama-sama kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca ayat Al-Quran satu huruf saja disiapkan pahala 10 kebaikan. Ini yang kita baca nanti, surat Al-Hijr, Al-Hijr ayat 41 dan seterusnya. Ini ayat 41 saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 huruf. Nah, kalau kita membacanya ikhlas 200 kecekel tangan. Ini belum kebaikan-kebaikan sebelumnya. Kita menyiapkan HP kita, menyiapkan bensin kita apabila bepergian, menyiapkan badan kita dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Qala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah, Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, itu berfirman, hadza utawi iki iku siratun dalan, alayya ing atase ingsun, mustaqimun kang jejeg, kang lurus. Apa itu jalan yang benar, yang lurus, yang diridhai Allah? Wa huwa alaihi utawi siratun iku inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Dawuh inna ibadi dan seterusnya itu. Maknanya inna ibadi setuhune utawi kawula ingsun ayil mukminina tegese wong-wong mukmin
iku laisa ora ana sapa ibadi laka keduwe sira he iblis alaihim ing atase ibadi sultanun utawi kekuasaan bisa mengalahkan kuwatun tegese kekuatan illa man kejaba wong lakin man tetapi ne utawi wong itaba kang melu sapa man ka ing sira kang manut sapa man kang ka ing sira minal ghawin yaiku setengah saking wong-wong kang sesat al kafirina tegese wong-wong kafir wa inna jahannam lan setuhune utahe neraka jahannam iku la mau'iduhum yakti nggon janjine al ghawin ajmain hiya sekabehane manit tabaaka ma'aka orang yang mengikuti bersamamu. Jadi setelah iblis itu dilaknat oleh Allah, kemudian dia ngenyang, menawar, Gusti, saya mohon diberi waktu, saya akan menyesatkan Bani Adam. Kemudian Allah berfirman, iblis juga berkata, aku sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang tulus dalam beribadah. Kemudian Allah menjawab, hadza siratun alayya mustaqim, inna ibadi laisa laka alim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Ya, jalan yang diikuti oleh Adam dan keturunan yang baik-baik itu tidak mungkin engkau kalahkan, engkau paksa atau engkau ganggu. Jadi ada manusia-manusia yang diganggu setan itu tidak mau, dia tidak berkenan, tidak maulah pokoknya. Apa itu iming-iming, apa itu apa, ora perlu ngono kuwi, aku wis cukup, gitu. Masuk dalam menjalani hidup di dunia ini, kita merasa cukup dengan yang halal-halal. Aghnina bihalalika an haramika, Gusti panjenengan cukupi kula niki dengan yang halal-halal darimu, mencukupi dari yang haram-haram. Jadi yang halal itu lebih banyak jumlahnya, yang haram itu lebih sedikit. Kalau orang sudah cukup dengan yang halal, maka setan kecelek, tidak berhasil mengganggu, tidak berhasil membawanya ke neraka. Karena wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah janji untuk orang-orang yang ghawin tadi, orang yang sesat, yaitu orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang mengikuti ajaannya setan. Laha iku tetap kedua jahannam sab'atu abwabin utawi pitu piro-piro lawang, likul libabin iku tetap kedua saben-saben lawang, minha saking jahannam, minhum saking ibadi juz'un utawi bagian, nasibun bagian, maksumun kang den tentokake, kang den dum. Jadi ada pintu-pintunya neraka yang tidak ada pintu yang baik, tidak ada yang menyenangkan namanya di neraka. Ada 7. Jadi pintu surga ada 7, pintu neraka juga ada 7. Masya Allah. Semoga kita ini termasuk hamba Allah yang masuk surga melalui pintu yang terbaik. Pintu yang terbaik. Kalau senangnya berpuasa, pintu royan. Senangnya sodako, pintu sodako. Senangnya itu apa? Kalau suka meninggalkan sholat maka diancam neraka sakor. Masya
Masya Allah, kita selalu berlindung memohon kepada Allah agar selalu dijaga olehnya, ditunjukkan jalan-jalan yang baik. Innal muttaqina. Nah, ini setelah menceritakan suasana balasan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang yang ikut pada ajakan setan, kemudian Allah mengikutinya dengan penjelasan keadaan orang-orang yang bertakwa. Ini namanya munasabah, keserahasiaan. Jadi setelah membicarakan surga dan setelah membicarakan neraka dan calon-calon penghuninya, lalu Allah menyebutkan lawannya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina setuhune utahe wong-wong kang takwa iku fi jannatin, tetep ing dalem pira-pira swarga basatina, pira-pira kebon, wa uyunin lan pira-pira mata air, sumber-sumber air, tajri kang mili apa uyun fiha ing dalem jannat, wa yuqal lan den ngendikaake lahum kedue muttaqin udkhulu manjinga sira kabeh ing jannat bisalamin kelawan selamat ai salimina, selamat kabeh mingkuli mukhawifin, saking saben-saben wong kang ngedendeni, au ma'asalaman utawa sartane keselamatan, ai sallimu wadkhulu, tegese selamat ta sira kabeh, wadkhulu lan mlebu sira kabeh ing swarga. Kalau di neraka ndak ada ucapan semoga engkau selamat, ndak ada di neraka. Kalau di surga selamatlah, selamat. Muga-muga selamat sentosa tenang. Memang di surga kalau di surat Toha juz 16 itu dijelaskan tidak ada di situ terlalu panas atau terlalu dingin gitu. La tauma'u fiha wala tabha, ya. Jadi tidak akan haus, tidak akan haus, suasananya tidak terlalu panas, tidak dingin, tidak panas, jadi sedang saja. Pokoknya nyaman. Tidak ada penyakit flu atau batuk atau apa, nggak ada. Atau kepengin buang air, nggak ada. Jadi suasananya senang terus. Sekali lagi senang terus. Bahkan a'dadtul ibadi mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, ya, yang mukmin, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, dan apa yang belum pernah terlintas di dalam hati. Wah, kaya ngopo ya. Pokoknya tidak pernah bosan. Wa uyun udkhuluha bisalamin aminin, tur selamat, tur aman, mingkuli fazain, saking saben-saben kesulitan. Tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengagetkan. Tenang orang di surga itu. Wanazakna, lah ini tambahannya penduduk surga. Untuk penduduk surga itu wanazakna lan jumuk sapa ingsun, nyabut sapa ingsun ma ing barang fi sudurihim kang tetep ing dalam pira-pira dadane muttaqin, min ghillin rupane saking hasud dengki, hiktin ikhwanan halih dadi rupa paseduluran, wa ala sururin ing atase dipan mutaqabilina alim madhep-madhep, halun aidon
Jadi apa namanya, la yang zuru ba'dhum ila kofa ba'dhin. Jadi bukan yang kita lihat itu gitoke koncone, tapi depan koncone. Jadi adep-adepan, mutaqabilin. Jadi senang-senang kayak bodoh ya, kayak bodoh. Senang-senang lingguh di dipan-dipan, senang-senang adep-adepan. Wes ucapannya ndak ada kecuali selamat, sentosa, selamat, nyaman. Wes ser mangan apa, ser ngombe apa, ser dengan ya pokoknya dipenuhi semua, karena itu sebagai balasan amal di dunia. Kalau di dunia ini kan kita ini senang, ya sebentar lagi susah, senang sedikit, bukan sedikit ya, senang ya banyak, kemudian hilang lagi, ganti ya kesulitan. Begitu saja dunia itu. Sehat, kemudian kehujanan, sakit lagi. Apa begitu, apa pergian, capek lagi. Habis makan terus bepergian atau pergi kemana, lapar lagi. Ini dunia seperti itu. Dan kita rasakan kalau kita beli kemana, ke restoran atau warung, itu kan nunggu gitu ya. Kalau disuruh kan tidak begitu, tidak ada antri, langsung. Pokoknya di dunia sebenarnya tidak enak bagi orang-orang yang merasakan ketakwaannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamassu, sifatnya penduduk surga lagi, la yamassu, dan ora ngepok ya, hum ing muttaqin fiha ing dalam jannat apa nasabun ay ta'abun, kesel, capek. Jadi tidak ada capek di sana itu, walaupun habis ngapain itu tidak ada capeknya. Memang di sana memang nggak ada kesulitan, yang ada kesenangan. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesusahan. Wama lan barang hum kang tetep utawi mutakin minha saking jannat, wamalan ora gitu ya, hum utawi mutakin minha saking jannat swarga iku bimukhrajina kelawan wong kang den dalaken abadan halis lawase. Jadi kalau sudah masuk surga tidak ada dikeluarkan lagi, kamu nganyel nih keluarkan, tidak ada yang nganyel di sana itu, semuanya baik-baik, namanya kampung balasan. Kalau di surga kan balasan kebaikan, makanya tidak ada di situ itu orang melawan terus tidak ada hukuman, sana adalah balasan piwales. Tidak ada setelah masuk di surga kemudian dikeluarkan, itu tidak ada. Wa mahum minha bimukhrajin. Ini surat Al-Hijr ya, juz 14. Mitra Persada, Allah masih mengarahkan pembicaraannya kepada umat Muhammad bahwa Allah itu maha welas ya. Sekaligus di balik itu Allah maha keras siksaannya. Nabi paringo kabar sira Muhammad, khabir paringo kabar sira Muhammad, ya Muhammad wa Muhammad, ibadi ing kawula ingsun anni setuhune utawi ingsun iku ana ya ingsun iku al-ghafuru zat kang akeh pangapurane lil mukminina kanggo wong-wong mukmin, ar-rahimu tur zat kang asih apa ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yaghfir lakum dzunubakum.
Jadi kalau bertakwa itu membuat kita bisa membedakan yang baik dan buruk, juga menyebabkan kita diampuni kesalahan-kesalahan kita dengan takwa itu loh. Berwudu juga menghapus dosa, salaman menghapus dosa. Banyak sekali praktek-praktek perbuatan yang mengindikasikan seseorang itu diampuni karena perbuatannya itu. Ini pun ya sebaliknya ya, kita pahami bahwa manusia itu banyak sekali dosanya, nek ora rumoso dosa, nek rumoso api ya, waduh bisa salah ya. Harus meyakini bahwa dirinya banyak dosa sehingga dia termotivasi untuk bertaubat atau minta ampun kepada Allah. Wa anna adzabi lan setuhune utawi siksa ingsun lil usati kedue wong-wong kang maksiat huwa iya adzabi iku al adzabu siksa al alimu kang nglarakake al mu'limu. Jadi aku ini sangat sayang kepada hambaku yang beriman, tapi aku ini sangat murka dan mau menyiksa orang-orang yang maksiat. Orang-orang yang maksiat ya. Orang kafir, orang musyrik, orang beriman yang maksiat juga. Maka istighfar, kita minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk diterima taubatnya. Ini adalah cita-cita manusia yang baik. Wa nabi ulan paringa kabar sira Muhammad hum ing ibadi andaifi Ibrahim, saking tamune Nabi Ibrahim. Nah, setelah menjelaskan bahwa Allah itu penyayang kepada orang-orang yang beriman, murka kepada orang-orang yang bermaksiat, maka Allah hendak mengabarkan ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang taat sekali, seorang yang dekat sekali dengan Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Nah, ini kisahnya tentang beliau ini kedatangan tamu. Jadi sudah lama beliau mengidolakan anak, tapi belum dikasih anak. Maka beliau itu tidak makan kecuali mengajak orang. Maka kemudian ya takdirnya mendapatkan tamu yang membuatnya menyiapkan makanan. Wa nabi lan paringa kabar sira Muhammad ing ibadi ans dhaifi Ibrahim, saking tamune Nabi Ibrahim. Wa hum utai dhaifi Ibrahim iku al malaikatu malaikat isna asyara rolas au asyara atau 10 au ya asyaratun ya au salah satu atau telu. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 3 minhum, setengah saking malaikat Jibril utai malaikat Jibril idakhalu nalikane manjing sapa malaikat alaihi ing atase Nabi Ibrahim, dalam Nabi Ibrahim waqalu mongko matur sapa Nabi Ibrahim sapa malaikat salama, mugi-mugi keselamatan tetap kakak jenengan Nabi Ibrahim ai hadzal laf. Qala jawab sapa Nabi Ibrahim, sapa Nabi Ibrahim lama aradu alaihimul akam. Jadi kalau kisah Nabi Ibrahim dengan tamu di surat ini cukup pendek dan dicekat-cekat gitu. Ada lagi yang kisahnya yang berurutan gitu ya tentang ini ya, seperti di surat apa itu sebelumnya surat At-Tur, jadi Az-Zariyat ya, surat Az-Zariyat itu juz 26 akhir pojok yang halaman terakhir itu cukup berurutan. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim kemudian kedatangan itu di sini tidak menjawab ya, tetapi di ayat lain, di surat lain beliau menjawab. Qala salamun qaumum mungkarun, begitu. Jadi ternyata penghormatan Nabi Ibrahim kepada tamu ini melebihi perbuatan tamu. Tamunya ya salama begitu. Tapi jawab Nabi Ibrahim salamun. Itu. Kita ketahui
bahwa kata yang jumlah ismiyah ya, kemudian rofa ya, itu lebih bagus dibanding nasab, dibanding jumlah fi'liyah. Salamun kaumun mungkarun ay salamun kainut alaikum. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu mempraktekkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka berilah penghormatan yang lebih. Dikai cendol sak mengkok, engko ya genting ngekai apa yang melebihi dari itu. Nah, ini ada sikap yang anak orang ulu assalamualaikum. Nah, kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini namanya lebih baik. Inilah yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Mitra bersada, kemudian inna setune ta ingsun mingkum saking sira kabeh iku wajilun khaifun, kula wedi kalih panjenengan. Karena itu di situ kan itu begitu kedatangan Nabi Ibrahim kan langsung masak yang enak harus disuguhkan. Kok nggak ada yang mau makan? Ala takulun, kok jenengan mboten kersa dahar. Gumun Kanjeng Nabi Ibrahim. Malaikat itu mengatakan kami ini bukan manusia, kami ini malaikat. Jadi malaikat itu kan ora dahar, ora minum, ora apa kan? Ora dahar, ora minum, orang lanang, ora wadon, ora apa nafsu. Jadi kami tidak makan. Kemudian ya ada penceramah itu sikiling gantung, nggak ada naruh di tanah. Loh, ini bukan manusia ini. Takutnya bukan. Langsung ditanggapi oleh malaikat itu. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin mujrimin, ila qaumi Lut. Di surat yang lain inna nubasyiruka bi gulamin alim. Jadi kami sowan panjenengan niku hanya perlu mengabarkan bilih panjenengan badhe kagungan putra. Ini Nabi Ishak, setelahnya Nabi Ismail. Kemudian ada agenda kami yang kedua, yaitu akan mengabarkan bahwa kaumnya Nabi Lut akan terkena bencana gitu. Nah, itu sowan dulu ke Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini kan saudaranya Nabi Ibrahim, saudara sepupu. Jadi keponakannya. Jadi seperti itulah suasana Kanjeng Nabi Ibrahim mengharapkan mempunyai anak. Ternyata datangnya berita akan adanya anak itu melalui malaikat yang sowan ke rumahnya. Itu selama ini didahului Nabi Ibrahim, perbuatannya itu baik, mendahulukan Allah, perintah Allah, melakukan menghormati orang, bukan tidak mau makan kalau nggak ada orang, nggak ada teman, maka dijoli. Inilah salah satu pelajaran bagi kita. Manakala kita mempunyai kesulitan, ya sebaiknya kita beramal yang nggak biasa dilakukan orang, seperti sholat malam, sedekah, dan seterusnya. Insya Allah akan terjawab keinginan-keinginan kita itu. Mitra bersada, mudah-mudahan Allah memberkahi kita melalui ngaji Al-Quran tafsir Al-Jalalain hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.